tahun ini lagi hype nih Tokute Gino. Teman-teman ikut deh Tokute Gino, teman-teman pemula. Tahu-tahu emaknya nanyain kok nggak berangkat-berangkat, padahal kan struggle-nya banyak kalau Tokute Gino. Tidak kayak magang, kalian harus punya skill bahasa, kalian harus punya skill tes. Itu teman-teman, kalau magang kan cukup kalian dengan belajar kurang lebih 4 bulan, nanti kalau ada perusahaan penerima kalian bisa berangkat. Oke teman-teman, jadi kalau kita ngomongin orang yang pengen bekerja atau berkarir di Jepang, biasanya ada dua kata yang sering kita dengar, yaitu magang dan Tokute Gino. Ya, tapi sebenarnya apa sih perbedaan keduanya? Mana sih yang lebih nyaman buat teman-teman? Mana sih yang lebih menguntungkan buat teman-teman? Dan mana sih yang paling cocok untuk teman-teman? Nah, saya akan coba menjelaskan perbedaan magang dan Tokute Gino berdasarkan pengalaman saya pribadi selama saya tinggal di Jepang, selama saya bekerja di Jepang. Nah, tapi sebelum memilih salah satu dari keduanya ya teman-teman, ada satu hal yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu, yaitu kenali tujuan teman-teman ke Jepang itu mau ngapain. Nah, itu poin pertama yang harus teman-teman pahami. Seperti di video yang kemarin saya buat ya teman-teman, sebelum teman-teman putuskan untuk berangkat ke Jepang, kenali dulu nih teman-teman ke Jepang tuh untuk apa. Coba tanya diri sendiri dulu, sebenarnya aku ke Jepang tuh buat apa sih gitu. Nah, apa cuman ingin merasakan hidup di Jepang, atau hanya ingin menabung dan mendapatkan penghasilan yang mungkin konotabene lebih baik, atau memang ingin membangun karir jangka panjang. Nah, teman-teman harus kenali ini dulu. Kenapa? Karena kalau tujuan kita belum jelas, itu ekspektasi seringkali tidak sesuai dengan kenyataan teman-teman. Dan pada akhirnya, baru berapa minggu, baru berapa bulan di Jepang, itu sudah merasa capek, menyesal, bahkan ingin pulang ke Indonesia. Jadi, sebelumnya, kenali dulu tujuan teman-teman ke Jepang itu pengen apa. Supaya perjalanan teman-teman ke Jepang itu lebih terarah ya, dan sesuai harapan. Yang pertama yaitu, apa sih magang? Apa sih itu visa magang? Nah, magang itu merupakan program pengembangan keterampilan melalui praktek kerja langsung di perusahaan di Jepang. Nah, program ini itu cocok banget bagi pemula yang ingin pertama kali berangkat dan tinggal di Jepang. Nah, magang sendiri umumnya itu kontrak berkisar 1 hingga 3 tahun. Bahkan pada bidang tertentu bisa diperpanjang hingga 5 tahun. Nah, selama program ini berlangsung, peserta itu tidak hanya bekerja teman-teman, melainkan mereka juga belajar mengenai bahasa Jepang, mengenai budaya, mengenai kedisiplinan masyarakat di sini teman-teman. Nah, rata-rata peserta magang itu mendapatkan gaji sekitar 180.000 yen sampai 230.000 yen itu sebelum dikenakan potongan teman-teman. Itu gaji kotor kita sebutnya ya teman-teman. Nah, gaji sendiri itu pun tergantung bidang, tergantung perusahaan, tergantung tempat teman-teman. Nanti tempatnya di mana nih? Apa di Tokyo kah di kota, atau di Nagasaki di kampung kayak saya. Jadi itu pun mempengaruhi gaji teman-teman. Nah, namun peserta magang sendiri biasanya itu terikat dengan perusahaan tempat mereka yang ditempatkan. Jadi mereka ini tidak bisa untuk berpindah kerja secara fleksibel, secara bebas selama masa kontrak berlangsung. Nah, ini minusnya untuk pemagang, teman-teman. Nah, kemudian apa sih syarat dan prosesnya itu bagaimana sih untuk memagang? Yang pertama yaitu harus memenuhi persyaratan dasar,
yaitu usia umumnya 18 sampai 30 tahun. Itu pun biasanya LPK membatasi umur sampai batas sekian gitu, ada beberapa. Dan minimal itu lulusan SMA atau SMK sederajat, teman-teman. Itu persyaratan dasar. Nah, kemudian kalau persyaratan dasar sudah memang terpenuhi, teman-teman bisa mendaftar di LPK. Nah, LPK-nya di mana? Bebas, teman-teman. LPK di Indonesia itu banyak. Cuman saran saya cari yang sudah SO, yang sudah resmi, cari yang sudah terbukti banyak memberangkatkan siswanya, teman-teman. Jangan asal-asalan nemu LPK daftar, jangan. Nah, nanti kegiatan apa yang akan dilakukan di LPK saat pendaftaran? Ya, sesimpel administrasi, teman-teman. Teman-teman akan menyerahkan dokumen seperti ijazah, KTP, KK, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan nanti di LPK, teman-teman. Nah, kemudian apalagi nih, nanti di LPK atau Lembaga Pendidikan Kerja ya, itu akan mengikuti pelatihan, teman-teman. Kayak pelatihan bahasa Jepang dasar, terus mempelajari budaya, mempelajari etika, mempelajari disiplin kerja di Jepang. Lalu nanti ada juga latihan fisik dan latihan wawancara, teman-teman. Nah, kemudian nanti kalau deretan itu sudah selesai, nanti teman-teman akan mengikuti seleksi perusahaan Jepang. Biasanya itu berupa tes tertulis, tes keterampilan, dan wawancara. Ada interview juga. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mengikuti seleksi tersebut dan teman-teman dinyatakan teman-teman lulus nih, nanti teman-teman akan mengikuti medical check up. Di medical check up itu biasanya pemeriksaan kesehatan teman-teman, bahwasanya untuk memastikan layak untuk bekerja di Jepang, teman-teman. Nah, ketika medical check up hasilnya dinyatakan fit, teman-teman, nanti selanjutnya akan pengurusan dokumen untuk keberangkatan, teman-teman. Dokumen apa sih? Yang pertama yaitu pengajuan dokumen ke Jepang hingga terbit COE ya, teman-teman. Setelah itu nanti pengajuan visa ke Kedutaan Besar Jepang. Nah, kalau dua dokumen ini sudah ada, nanti tinggal pembekalan akhir, teman-teman. Apa itu pembekalan akhir? Yaitu masa orientasi sebelum keberangkatan dan persiapan administrasi, teman-teman. Ya, sebelum berangkat teman-teman itu akan melakukan administrasi. Apa sih yang kurang, apa sih yang kurang gitu, teman-teman. Nah, baru nanti berangkat ke Jepang. Nah, untuk pemagang ketika dia sampai di Jepang, itu harus mengikuti masa orientasi singkat kembali selama 1 bulan kurang lebih sebelum mulai bekerja di perusahaan penerima, teman-teman. Nah, itu untuk pemagang. Nah, nanti kalau sudah sudah mengikuti orientasi singkat selama 1 bulan di Jepang, baru teman-teman bisa bekerja. Nah, itu untuk pemagang, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke Tokutei Gino. Ya, yang pertama, apa sih itu Tokutei Gino ya, teman-teman? Jadi Tokutei Gino sendiri itu adalah jenis visa kerja bagi tenaga kerja asing yang memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa Jepang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dibutuhkan di Jepang, teman-teman. Nah, program ini itu cocok banget bagi yang ingin mendapatkan hasil lebih tinggi. Terus juga program ini itu memiliki peluang bekerja di Jepang itu dengan jangka yang cukup lama. Kenapa? Karena Tokutei Gino sendiri itu dibedakan menjadi dua, ada tipe 1 dan tipe 2, atau kita sebutnya Tokutei Gino 1 dan Tokutei Gino 2. Nah, masa tinggal Tokutei Gino tipe 1 itu dapat diperpanjang hingga maksimal 5 tahun. Nah, nanti kalau sudah 5 tahun, kita bisa nge-up ngikutin ujian seleksi lagi buat up visa kita ke Tokutei Gino 2, teman-teman. Dan di tipe Tokutei Gino 2 ini memungkinkan pekerja untuk tinggal lebih lama dan bahkan bisa membawa keluarganya, teman-teman. Nah, selama bekerja, pemegang visa Tokutei Gino juga hampir diperlakukan sama seperti pekerja Jepang, baik dari segi gaji, tunjangan. Rata-rata gaji pekerja Tokutei Gino itu berkisar antara 200 hingga 280.000 yen, teman-teman, atau sekitar 20 sampai 28 juta lah. Nah, gaji ini nih gaji sebelum dikenakan potongan ya, teman-teman. Jadi
Gaji di sini pun tergantung dari perusahaan, tergantung tempat tinggal teman-teman, nanti teman-teman tinggalnya di mana gitu. Setiap prefektur atau setiap kabupaten itu memiliki UMK-nya masing-masing, teman-teman. Nah, untuk program ini, peserta umumnya harus memiliki kemampuan bahasa Jepang. Yang pertama, setara JLPT 4 ataupun JFT Basic A2. Nah, kemudian harus lulus ujian keterampilan sesuai bidang yang dipilih teman-teman. Contoh teman-teman ke Jepang pengen bekerja di bidang manufaktur, ya teman-teman harus mengikuti ujian di bidang manufaktur. Teman-teman pengen bekerja di pertanian, ya teman-teman harus ujian di bidang pertanian gitu teman-teman. Nah, terus untuk Tokutei Gino sendiri ya biasanya itu sangat fleksibel ketika ingin pindah. Contoh teman-teman itu sudah nggak nyaman di perusahaan ini, teman-teman pengen pindah, ya teman-teman bisa pindah dengan bidang yang sama. Lah terus bisa nggak kalau pengen pindah di bidang yang berbeda? Bisa, tapi teman-teman harus punya skill test dulu gitu teman-teman ya. Nah, kemudian syarat dan proses Tokutei Gino sampai berangkat itu gimana sih? Sebenarnya hampir sama. Gini, yang pertama teman-teman kalau ngambil visa Tokutei Gino harus memenuhi persyaratan dasar sama seperti visa magang, yaitu minimal berusia 18 tahun. Nah, kemudian teman-teman juga harus memiliki kemampuan bahasa Jepang. Nah, ini yang paling susah. Minimal lulus JLPT 4 atau JFT Basic A2. Kemudian kalau udah punya itu, baru teman-teman harus lulus ujian keterampilan. Kayak yang tadi saya bilang, teman-teman pengen bekerja di Jepang sebagai apa nih? Caregiver kah? Pertanian kah? Manufaktur kah? Itu ada skill testnya semua teman-teman. Jadi harus mengikuti ujian sesuai bidang yang dipilih teman-teman. Kemudian kalau sudah memiliki dua sertifikat tersebut, nanti teman-teman tinggal mencari atau melamar perusahaan Jepang. Dan melamarnya di mana? Melamarnya itu bisa melalui LPK atau lembaga pelatihan kerja, bisa melalui SO, bisa melalui agen penyalur, atau melamar langsung ke perusahaan, atau bahkan ada beberapa kasus bisa lewat teman. Contohnya kalian punya teman di Jepang, dia bekerja di PTA. Nah, ternyata bosnya PTA ini nyuruh, kamu punya teman nggak di Indonesia yang sudah belajar bahasa Indonesia dan yang sudah belajar bahasa Jepang dan punya skill? Ada. Nah, itu bisa disokaikan, bisa diperkenalkan. Ada yang seperti itu ada. Nah, nanti setelah itu teman-teman akan mengikuti seleksinya kayak yang tadi saya sampaikan, kayak wawancara, interview. Ya pokoknya tes yang ditentukan sesuai standar perusahaan tersebut lah teman-teman. Nah, kemudian kalau dinyatakan lulus, nanti teman-teman akan mengikuti medical check up. Nah, di medical check up sendiri nanti teman-teman akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, setelah hasilnya memang fit, dinyatakan siap untuk bekerja di Jepang, nanti selanjutnya yaitu pengurusan dokumen teman-teman. Nanti perusahaan akan mengurus VOE teman-teman. Nanti kalau VOE sudah terbit, nanti baru pengajuan visa Tokutei Gino. Kemana? Ke Kedutaan Besar Jepang. Setelah itu pembekalan keberangkatan teman-teman. Apa sih? Kayak persiapan administrasi, informasi kehidupan di Jepang. Jadi 1 minggu sebelum kita berangkat untuk pemegang visa Tokutei Gino, biasanya itu akan melakukan pembekalan, yaitu akan menerima sebuah informasi mengenai kehidupan di Jepang itu seperti ini loh untuk tahun ini gitu teman-teman. Nah, setelah itu semua merasa sudah cukup, baru teman-teman akan berangkat ke Jepang. Nah, setelah tiba di Jepang, itu teman-teman bagi pemegang visa Tokutei Gino biasanya setelah 2 sampai 3 hari itu bisa langsung bekerja teman-teman. Beda dengan visa pemagang. Setelah dia tiba, dia harus mengikuti orientasi singkat selama 1 bulan kurang lebih sebelum bekerja di perusahaan penerima teman-teman gitu. Nah, terus kelebihan dan kekurangannya apa nih? Untuk magang sendiri plusnya yaitu mudah untuk pemula, sedangkan untuk Tokutei Gino itu sangat sulit untuk pemula. Kenapa? Karena untuk Tokutei Gino itu perlu yang namanya bahasa Jepang, perlu yang namanya skill test gitu teman-teman. Nah, kedua, minusnya untuk magang itu kebebasannya itu sangat terbatas teman-teman. Tidak seperti Tokutei Gino, dia fleksibel. Jika kita sudah merasa tidak nyaman, kita bisa pindah sesuai dengan bidang yang kita miliki teman-teman. Nah,
Minusnya juga ya, untuk Tokutei Gino sendiri, karena kita memerlukan tes bahasa Jepang dan skill test. Nah, ini yang menjadi problem di masyarakat kita. Kenapa? Karena tes bahasa Jepang untuk JLPT sendiri itu diadakan 1 tahun cuma 2 kali, teman-teman, yaitu di bulan 7 dan bulan 12. Contoh, kita ambil negatifnya, kalau teman-teman misalkan gagal selama 1 tahun itu di bulan 7 dan bulan 12, berarti kan harus nunggu tahun depannya lagi. Belum skill testnya. Memang ada gantinya, yaitu JFT Basic yang bisa diadakan setiap bulan atau 2 bulan sekali gitu, teman-teman. Ya, jadi intinya kalau Tokutei Gino itu kalau untuk pemula itu sedikit lebih sulit dan struggle-nya itu lebih harus siap pokoknya, teman-teman. Nah, terus rekomendasi untuk teman-teman apa sih? Nah, kalau untuk pemula ya, ini saran atau rekomend dari saya, pertimbangan lagi deh buat magang. Jangan ujuk-ujuk pengen Tokutei Gino kalau kalian pengen berangkatnya cepat. Kalau kalian sudah punya skill test dan skill bahasa, saya sarankan sih Tokutei Gino, jangan ambil magang gitu, teman-teman. Nah, jadi inti poin yang saya bicarakan dari awal sampai akhir yaitu pilih jalur yang sesuai dengan kondisi dan tujuan teman-teman yang mau ke Jepang nih, bukan hanya ikut tren. Contoh, tahun ini lagi hype nih Tokutei Gino, teman-teman ikut deh Tokutei Gino, teman-teman pemula. Tahu-tahu emaknya nanyain kok nggak berangkat-berangkat, padahal kan struggle-nya banyak. Kalau Tokutei Gino tidak kayak magang, kalian harus punya skill bahasa, kalian harus punya skill tes itu, teman-teman. Kalau magang kan cukup kalian dengan belajar kurang lebih 4 bulan, nanti kalau ada perusahaan penerima kalian bisa berangkat gitu, teman-teman. Oke, jadi poinnya sesuaikan dengan kondisi dan tujuan teman-teman. Jangan ikut tren yang lagi hype pokoknya ya, teman-teman. Nah, jadi kalau masih ada yang ingin ditanyakan terkait seputar Jepang, baik itu bahasa Jepang atau proses magang atau Tokutei Gino atau bahkan yang lainnya, silakan tulis saja di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas di video selanjutnya. Pokoknya terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang punya mimpi bekerja atau belajar di Jepang. Pokoknya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di konten berikutnya. Arigatou gozaimasu. Mata ne.